Assalamualaikum. Pak, saya mau memeriksakan anak saya, Pak. Ya, silakan Mas. Siapa yang memeriksa? Ini Pak, anak saya. Oh, baik, silakan duduk, Mas. Ya. Ini dengan Mas siapa ya? Nama saya Mas Azhar. Umur berapa sekarang? Untuk umur 18 tahun. Sekarang kalau Anda tinggal di mana? Tinggal saya sekarang di Solo. Baik. Keluhannya apa, Mas? Untuk keluarnya saya terasa sesak, Mas. Sensasi. Ya. Sudah berapa hari? Untuk sekiranya mungkin 3 hari. Oke. Baik. Kalau begitu, habis ini saya mau melakukan pemeriksaan fisik. Untuk keluarga dimohon keluar karena dia tidak mengganggu pemeriksaan. Iya, Pak. Pak dulu ya, Bu. Pak dulu. Terima kasih, Mas. Saya di sini mau melakukan pemeriksaan fisik pada paru-paru Mas Azhar. Tujuannya apa? Tujuan dari pemeriksaan ini itu untuk mengkaji paru-paru Masnya. Nah, pemeriksaan ini kira-kira membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. Apakah Masnya bersedia? Baik, Mas Azhar. Nanti mohon mengikuti instruksi dari saya ya. Ya. Baik, silakan menghadap duduk dulu. Saya mau bersiap untuk melakukan pemeriksaan. Mas Azam, mohon tutup. Iya. Untuk melakukan pemeriksaan, Masnya mohon dilepas bajunya ya. Bajunya dilepas. Mas Azam, maskernya dilepas dulu ya. Iya, Mas. Pemeriksaan fisik umum yang berhubungan dengan kelainan respirasi. Pemeriksaan ini untuk melihat beberapa kelainan di organ lain yang berhubungan dengan sistem respirasi. Pemeriksaan konjungtiva dan sklera. Melihat wajah apakah terdapat edema. Melihat kulit apakah ada sianosis. Pemeriksaan kelenjar getah benih leher, supraklavikula dan infraklavikula. Pemeriksaan ekstremitas untuk melihat adanya clubbing finger. Inspeksi. Pemeriksaan sistem respirasi dimulai dengan pengamatan yang dilakukan pada pasien. Dapat dilakukan dalam keadaan statis dan dinamis. Keadaan statis. Pertama, tentukan bentuk dada, diameter anteroposterior dan lateral. Seterusnya, lihatlah apakah bentuknya simetris atau asimetris. Bentuk dada yang asimetris dapat disebabkan oleh kelainan pada struktur tulang atau rongga dada. Tentukan juga apakah sama antara sisi kanan dan kiri. Kita juga harus melihat kelainan di dinding dada, apakah terdapat tumor atau tidak. Pemeriksaan secara dinamis. 1. Hitung frekuensi nafas dalam 1 menit. Menilai apakah ada pola abnormal seperti Kussmaul atau Cheyne-Stokes. Kedua, nilai apakah ada otot-otot yang bekerja. Ketiga, nilai pergerakan dinding dada kanan dan kiri, apakah simetris atau tidak. Palpasi.
Palpasi pada trakea. Pada waktu inspirasi, trakea akan tertarik ke bawah. Palpasi dinding dada. Palpasi dinding dada dilakukan untuk menilai adanya krepitasi. Palpasi. Pertama, lakukan pemeriksaan fragmitus dengan meletakkan 2 telapak tangan. Kemudian, minta pasien mengucapkan 77. Bandingkan hasil pemeriksaan antara kiri dan kanan. Pemeriksaan traktil fragmitus. Palpasi. Pertama, lakukan pemeriksaan fragmitus dengan meletakkan 2 telapak tangan. Kemudian, minta pasien mengucapkan 77. Bandingkan hasil pemeriksaan antara kiri dan kanan. Perkusi. Tujuan perkusi adalah untuk memperlihatkan keadaan pekak pada tempat yang seharusnya ada resonansi. Bandingkan paru kiri dan kanan. Secara normal akan terdengar bunyi sonor. Tentukan batas jantung kiri dan jantung atas, serta tentukan batas paru kanan dan hati. Auskultasi. Auskultasi dilakukan secara tidak langsung dengan menggunakan stetoskop. Sebaiknya pasien disarankan untuk bernafas menggunakan mulut. Pada pemeriksaan, kita akan mendengarkan suara pertama, yaitu suara nafas trakeal. Pada daerah trakeal, di mana durasi inspirasi sama dengan ekspirasi, dengan intensitas keras dan pitch yang tinggi. Yang kedua, suara nafas bronkial. Pada daerah suprasternal, dengan durasi inspirasi lebih panjang dari ekspirasi, dengan intensitas tinggi dan pitch yang tinggi. Ketiga, suara nafas bronkofasikuler dapat didengarkan di interkostal 1 dan 2, dekat dengan sternum, dengan intensitas dan pitch yang sedang. Suara nafas fasikuler. Suara nafas ini hampir di seluruh lapangan paru. Inspirasinya lebih panjang dan intensitasnya sangat rendah. Suara nafas bronkofasikuler dan fasikuler akan memberi petunjuk akan adanya proses patologis. Selain itu, kita juga dapat mendengarkan nafas tambahan, yaitu 1. Ronci. 2. Wheezing. 3. Stridor. 4. Bunyi pleural friction rap. Bronkoponi. Pemeriksaan fisik paru bagian belakang. Pemeriksaan fisik paru bagian belakang dapat dilakukan dengan posisi pasien duduk membelakangi pemeriksa. Pemeriksaan yang dilakukan sama, yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Inspeksi. Pertama, perhatikan apakah ada kelainan bentuk punggung seperti gibus, skoliosis, atau kifosis. Yang kedua, bandingkan pergerakan dinding dada kiri dan kanan. Lakukan dengan cara letakkan telapak tangan pada punggung dengan ibu jari saling berdekatan. Palpasi. Pertama, lakukan pemeriksaan fragmitus dengan meletakkan 2 telapak tangan.
Kemudian, minta pasien mengucapkan 77. Bandingkan hasil pemeriksaan antara kiri dan kanan. Tentukan batas diafragma paru kiri dan kanan melalui garis skapula sampai pinggir bawah iga. Perkusi. Lakukan pemeriksaan perkusi dari bagian atas dada, bergantian dari kiri dan kanan, sampai ke arcus costarum. Tentukan batas diafragma paru kiri dan kanan melalui garis skapula sampai pinggir bawah iga. Auskultasi. Lakukan pemeriksaan auskultasi. Pada kondisi normal, bunyi bronkofasikuler didengarkan di daerah interskapula dan bunyi fasikuler dapat didengarkan di seluruh lapangan paru. Mas Azam, alhamdulillah pemeriksaan sudah selesai. Mohon diketahui hasilnya kembali dan saya manusia tersebut atau merhatikannya. Baik Mas Azam, setelah dilakukan pemeriksaan tadi mulai awal sampai akhir, ternyata kondisi Mas Azam baik-baik saja. Apabila nanti ada yang diperlukan kembali, Mas Azam bisa kembali ke sini. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Dada saya mau kembali. Untuk